pada tahun ini SPD yang diselenggarakan di banyak wihara-wihara seluruh Indonesia, saya hanya mengamati saja. Hampir banyak wihara-wihara di Indonesia secara bersamaan ya menyelenggarakan SPD. Nah, umat Buddha di 10 wihara di 2 provinsi ini juga kembali melakukan kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat bagi diri sendiri karena untuk meningkatkan kualitas diri, apalagi mau menyongsong hari Waisak tahun ini. Sehingga sekalipun para bantainya tidak hadir di wihara, para Bapak Ibu sekalian di 10 wihara, ya, tetapi hadirnya secara live streaming, secara online. Tidak apa, malah ini akan menjadi hal yang baik karena ya nanti bisa dilihat lagi. Karena setelah acara ini ya semuanya terekam, lalu bisa dilihat ulang. Kalau ya ingin melihat ulang. Dan juga yang belum melihat nanti bisa turut melihat. Karena nanti akan dimasukkan di channel YouTube sehingga akan bisa dilihat oleh banyak orang. Tetapi kegiatan ini tentu saja ya memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi kita semua. Nah, malam hari ini Bapak dan Ibu saudara-saudara, tema yang kita ambil kehadiran Buddha sebab kebahagiaan. Nah, tema ini menarik. Menariknya karena yang pertama, ini terkait dengan kita bersama-sama menyongsong Hari Trisuci Waisak. Nah, biasanya setiap kita merayakan Hari Trisuci Waisak yang terpikir dalam diri kita kehadiran atau dapat dikatakan kelahiran ya Siddhartha Gautama calon Buddha dan Pertapa Gautama mencapai pencerahan spiritual sempurna dan juga mangkatnya Guru Agung Sang Buddha Gautama. Jadi Waisak kita akan memperingati 3 peristiwa, yaitu Trisuci, 3 peristiwa suci. Karena itulah sering dikatakan Trisuci Waisak itu juga sebagai saat kehadiran Buddha di muka bumi ini. Ditandai dengan ya 3 peristiwa suci. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kehadiran Buddha yang dalam permaknaan kita sehari-hari, apa yang bisa kita ambil? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara
telah menghadirkan Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap saat kita menghadirkan Buddha. Karena kita tahu bahwa kehadiran Buddha adalah sebab kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin hidupnya bahagia, bukankah kita harus menghadirkan Buddha dalam keseharian hidup kita sehari-hari? Jangan hanya Buddha dihadirkan di wihara. Nah, kalau kita datang di wihara, sudah tentu Bapak Ibu sekalian, kita ya datang tidak masalah. Nah, tidak masalah itu atau di ruang-ruang tertentu itu Buddha hadir di sana dengan simbol arca Buddha atau Buddha rupa. Itu juga menggambarkan kehadiran Buddha untuk saat ini di tempat-tempat yang khusus di wihara. Maka ketika kita hadir di wihara, karena Buddha sudah hadir di sana, tidak masalah atau di ruang-ruang tertentu, maka ketika kita melihat, memandang, beranjali, menghormat, bernamaskara kepada Guru Agung Sang Buddha Gautama, maka apa yang timbul dalam diri kita? Ada perasaan nyaman, ada perasaan tenang, ada perasaan bahagia. Karena sesungguhnya kehadiran Buddha secara objek berupa Buddha rupang yang kita hormat, yang kita puja, sebagaimana Guru Agung hadir di sana, itu telah kita masukkan ke dalam batin dan sanubari kita, sehingga kita berbahagia. Karena itulah hadirnya Buddha rupang di wihara-wihara itu juga membawa kebahagiaan bagi umatnya. Namun, tidak semuanya tentunya. Kalau seseorang ini hanya melihat rupang biasa saja, atau kita mengingat Sang Buddha biasa saja, tidak benar-benar melihat dengan keyakinan, melihat dengan pengetahuan, melihat dengan kebijaksanaan, apakah muncul kebahagiaan di dalam diri kita ketika kita melihat Buddha rupang? Barangkali sama seperti orang-orang yang datang di wihara yang bukan umat Buddha, malah menganggap itu sebagai objek untuk selfie, berfoto. Hanya itu saja. Tetapi sebagai umat Buddha, rasanya tidak demikian. Ketika kita melihat rupang Buddha di altar, kita begitu hadir di ruang itu, kita menghormat, rasanya timbul nyaman, tenang, dan bahagia. Itulah maka kehadiran Buddha sekalipun hanya rupang Buddha menjadi sebab kebahagiaan. Atau hanya mendengar saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengar kata Buddha. Kalau mendengar kata Buddha, di dalam batin kita sudah merasakan senang, bahagia, tentram. Itu artinya kita menghadirkan Buddha di dalam batin kita. Karena itulah kehadiran Buddha, karena kita hadirkan di dalam diri kita, akan membuat kita bahagia.
Sudahkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada yang pernah mengalami begitu bergetar rasanya melihat patung Buddha? Rasanya senang, rasanya bahagia, rasanya tentram. Atau juga mendengar kata Buddha rasanya bergetar. Ada sesuatu yang lain, yang berbeda ketika mendengar kata Buddha. Karena sungguhnya nama Buddha itu bukan nama biasa. Buddha itu bukanlah orang. Memang yang menjadi Buddha itu adalah manusia. Tapi Buddha adalah seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna oleh diri sendiri. Dan beliau adalah orang yang sadar, yang bangun, orang suci. Nah, karena itulah kalau kita ini mendengar nama Buddha, kalau kita bergetar, itu artinya kita ini begitu respect. Karena kita begitu respect kepada Buddha sebagai orang suci, inilah sebab kebahagiaan yang begitu besar sekali yang bisa kita rasakan di dalam keseharian hidup kita. Ini hal yang sederhana. Sudahkah ibu bapak sekalian menghadirkan Buddha ke dalam batin kita? Tidak hanya kita melihat rupang Buddha, kemudian kita melakukan secara tradisi, tetapi benar-benar Buddha menjadi kunci kebahagiaan kita karena kita bisa menghadirkan Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa menghadirkan Buddha dalam batin kita dan tidak hanya di wihara saja, tetapi kita juga membawa kemana saja, terutama ke rumah kita. Di rumah tentunya di sana ada ibu, ada ayah, ada anak-anak, ibu, ayah, dan anak-anak. Kalau mereka juga sama dengan saudara, punya kualitas diri, merasa senang mendengar nama Buddha, dan merasa bahagia dengan merenungkan kata Buddha atau nama Buddha, maka tentunya akan menambah kebahagiaan hidup saudara di rumah. Tidak hanya sekedar punya altar di rumah bagus. Tapi kalau punya altar itu tidak mendatangkan kebahagiaan di dalam, maka altar rupang Buddha di rumah itu belum menghadirkan ke dalam diri kita. Sudah hadir di rumah, bagus. Bisa sebagai objek untuk melatih dengan memberikan penghormatan, puja, lalu kemudian juga objek meditasi. Nah itu, terus itu dipakai sehingga itu akan menghadirkan Buddha ke dalam diri kita, sehingga kita akan berbahagia. Ya, seringkali kehadiran Buddha itu hanyalah sebagai simbolik semata. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian, mari kita hadirkan Buddha ke dalam hidup kita, ke dalam batin kita, karena kehadiran Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Memang Guru Agung Sang Buddha sudah lahir ke dunia dan sudah sangat lama. 2.600 tahun
yang lampau. Dan beliau sekarang sudah mangkat parinibbana. Dan kita hidup di zaman sekarang yang jauh waktu lamanya dibandingkan dengan masa hidupnya, hadirnya Buddha di tanah India. Ya, di tanah India karena Sang Buddha Gautama itu hadir lahir di India. Kita ada di sini. Tapi bukan berarti jaraknya waktu itu kita tidak bisa menghadirkan Buddha di dalam hidup kita yang membuat kita hidupnya berbahagia. Dan kalau kita tengok sejenak, yang bertemu Sang Buddha ketika beliau hadir atau beliau masih hidup, itu juga tidak semuanya beruntung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak semuanya orang beruntung, sekalipun bertemu langsung dengan sesosok Sang Buddha, tidak beruntung dan tidak mendapatkan manfaat. Banyak itu. Jangan kira yang ketemu Sang Buddha langsung dulu mendapatkan manfaat kebahagiaan, manfaat tercapainya kebebasan dari penderitaan. Tidak. Nah, pernah Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di mana setelah Guru Agung Sang Buddha mencapai penerangan sempurna dan berjalan dari Buddha ke Gaya, bertemu dengan siapa? Seorang pertapa kelana, namanya Upaka. Upaka ini adalah orang yang pertama sekali bertemu Sang Buddha, dan pada waktu itu pertapa ini sebenarnya tertarik menyapa Sang Buddha dan bertanya, apakah engkau yang wajahnya tenang, bersih, dan terlihat agung, seorang yang telah meninggalkan kehidupan tanpa rumah, keduniawian maksudnya, Anda dibimbing oleh siapa? Mengikuti ajaran siapa? Ini kata Upaka. Nah, itu berarti karena Upaka agung melihat sosok Sang Buddha. Lalu Sang Buddha mengatakan, wahai Upaka, saya telah mengetahui semuanya. Saya telah meninggalkan semuanya. Nafsu keinginan. Telah memotong. Dan saya, kata Sang Buddha, telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri. Saya telah mencapai padamnya nafsu, mencapai nibbana. Saya guru para dewa dan manusia. Jadi, apakah, kata Sang Buddha, apakah patut kalau ada guru yang sebanding dengan saya tidak ada guru. Karena saya gurunya para guru, yaitu guru para dewa dan manusia, kata Sang Buddha. Yang telah mencapai pengetahuan, kesempurnaan, kebijaksanaan yang tertinggi. Nah, lalu Upaka bertanya, kalau demikian, pertapa Gautama, engkau adalah seorang penakluk
kalau itu kata-katamu benar. Lalu Sang Buddha mengatakan, Upaka, ya, saya, kata Sang Buddha, adalah seorang penakluk segala kejahatan. Saya telah terbebas dari kekotoran batin. Nah, itu. Karena itulah saya disebut sebagai penakluk. Penakluk dari segala kejahatan dan penakluk dari kekotoran batin. Ini kata-kata Sang Buddha yang tentunya menunjukkan bahwa Sang Buddha dengan terus terang menunjukkan siapa dirinya. Tetapi apa? Upaka nggak tertarik, Bapak Ibu sekalian. Dengan mengatakan, oh kalau begitu ya sudah, Upaka pergi. Nah ini, kisah ini terjadi sebelum Sang Buddha Gotama bertemu 5 pertapa. Jadi orang yang pertama sekali ketemu dengan Guru Agung Sang Buddha ini bukan berarti jaminan, ya, beruntung. Dan banyak ya dalam kisah-kisah bahwa ya sudah sering datang di wihara bertemu Sang Buddha, tapi ternyata ya belum mencapai tingkat kesucian juga. Ada seorang pemuda. Pemuda ini ya sering datang di wihara mendengarkan khotbah Sang Buddha. Dia duduknya di paling belakang. Nah, orang-orang duduk di depan, mereka datang bersujud kepada Sang Buddha. Ya, ada yang bertanya, ada yang menghormat, ada yang hanya mendengarkan dhamma. Kemudian dikisahkan mereka satu persatu yang setelah mendengarkan dhamma dari Guru Agung Sang Buddha, mereka mencapai tingkat kesucian. Tetapi pemuda ini belum. Nah, pemuda ini menyadari bahwa dirinya belum ada kualitas batin, belum ada kemajuan. Lalu kemudian bertanya kepada Sang Buddha setelah mendekat dan menghormat. Bante, mereka semua yang datang kepada Bante yang Maha Suci telah satu persatu mencapai tingkat kesucian. Kok saya belum mencapai ya Bante? Kata seorang pemuda ini. Lalu kemudian, Sang Buddha itu dalam metode pembabaran dhammanya tidak selalu menggunakan ceramah-ceramah kayak sekarang, kayak ini. Tetapi dengan cara dialog. Lalu saling bertanya dan menyapa. Lalu Sang Buddha bertanya kepada pemuda, mulai dari satu kalimat yang sederhana. Wahai pemuda, engkau dari mana asalmu? Lalu pemuda ini menjawab, Bante, saya ini dari kota kecil, maksud saya. Dari satu kota kecil, namanya Pawa. Pawa ini mungkin sekarang masuk daerah Pakistan kalau nggak salah itu. Ya. Lalu, oh kamu dari kota sana. Iya Bante. Lalu kamu bisa di sini. Itu bagaimana caranya bisa sampai di sini? Pemuda itu mengatakan, iya Bante saya datang di sini sudah lama sekali, sudah puluhan tahun. Kalau demikian kata Sang Buddha, wahai pemuda, tentunya engkau tahu jalan dong. Dari kota Sawati ini untuk kembali ke kotak asalmu di sana di Pawa, kota kecil itu. Pemuda mengatakan, sudah tentu tahu Bante, karena saya berasal dari sana. Nah, Sang Buddha kemudian menanyakan kembali dan menjelaskan. Demikianlah pemuda,
Kalau engkau ini tahu jalan kembali atau tujuan kota asalmu, tentu saja engkau bisa sampai tempat tujuan. Tetapi, kata Sang Buddha, engkau harus berjalan. Engkau harus punya rencana, punya tekad untuk berjalan dari satu langkah dan seterusnya dari kota Savatthi, ya, terus berjalan sekian ratus atau puluh mil, tentunya engkau akan bisa sampai di tempat tujuan. Benar, Bante. Nah, begitu pula kalau seseorang yang belajar Dhamma dan juga menggunakan pengetahuannya, latihannya, mempraktikkan Dhamma, nanti juga akan sampai di tempat tujuan. Nah, kenapa pemuda ini ya belum mencapai? Karena dia belum menggunakan Dhamma sebagai rakit untuk menyeberang dari satu seberang, ya sisi sini ke seberang di sana, yaitu menyeberangi kematian, alam kematian yang sukar diseberangi. Nah ini, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, jadi sekalipun zaman Sang Buddha pun, ya banyak orang-orang yang belum mencapai tingkat kesucian karena mereka tidak benar-benar menggunakan Dhamma sebagai menyeberangi ya dari alam ini, ya dari tempat sini menyeberangi ke pantai seberang yang sukar diseberangi. Nah, kembali, jadi kehadiran Buddha itu tidak selalu dimaknai dengan hadirnya ketika beliau di India, beliau masih hidup di sana, tapi kehadiran Buddha juga bisa berarti kehadiran Buddha kita sekarang ini, di mana kita bisa ya menemui simbol-simbol Sang Buddha dan kita merasa senang, timbul kebahagiaan, dan menghadirkan Buddha di dalam hidup kita, di dalam batin kita. Ini yang tentunya bisa memberikan buah-buah dari kebahagiaan. Nah, tentunya kalau kita ya tidak sekedar artinya kalau ke wihara sekedar ke wihara, ya. Kalau berbuat baik berdana sekedar berdana, ya. Tapi benar-benar berbuat baik, ya apapun juga itu sebagai cara untuk kita menghadirkan Buddha, untuk bisa melihat Buddha, ya. Buddha ini ya bukanlah ya orang, tapi Buddha ini adalah kebajikan yang sempurna. Buddha ini kebijaksanaan yang sempurna, kasih sayang yang sempurna, kesucian yang sempurna. Nah, kalau itu kita hadirkan di dalam hidup kita, kita menjadi serba ya menuju sempurna. Alangkah indahnya Bapak Ibu sekalian. Alangkah indahnya hidup ini kalau kita bisa menghadirkan Buddha membuat keindahan hidup kita. Ya memang kalau kita memaknai
Ya, sifat-sifat Guru Agung Sang Buddha di dalam Buddha Guna itu mungkin lebih secara terperinci. Bapak Ibu sekalian kan tiap hari hampir baca parita bukan? Bukan baca parita, Bante. Ya. Tapi cuma lihat-lihat parita. Nah itu. Nah kalau membaca parita, membaca ini juga bukan sekedar membaca, tapi membaca dengan perenungan. Nah itu kita bisa memahami makna yang terkandung di dalam ya Buddha Guna, Buddha Nusati itu loh. Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Vicacarana Sampano Sugato Lokawitu Anutaro Purisa Tambak Sarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawa Yati, yang artinya karena itulah Sang Bhagawa, Bhagawa itu Bhagawan, ya. Bhagawan itu orang suci. Arahang Sama Sambuddho, ya, seorang yang maha suci, biasanya disebut sebagai yang maha suci, Arahang. Sama Sambuddho, ya, sama sam, artinya ya oleh diri sendiri, mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Karena memang Sang Buddha mencapai penerangan sempurna tidak dibantu oleh siapapun, tapi oleh diri sendiri. Wicacarna Sampano Sugato Lokawidu, sempurna pengetahuan dan tidak tanduknya. Sugato Lokawidu, yang berbahagia, yang telah ya mencapai apa itu sempurna di dalam menempuh sang jalan, ya. Sugato Lokawidu, menempuh sang jalan, pengetahu segenap alam, ya. Jadi mengetahui segenap alam Lokawidu. Anutaro Purisa Dhammasarati, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia. Buddho, ya, Buddho yang sadar, yang berberkah. Nah itu. Nah ini kalau tidak hanya artinya tapi direnungkan yang mendalam sesuai dengan pengetahuan dan pengertian kita. Nah itu artinya kan menghadirkan Buddha, Bapak-Ibu sekalian, di dalam hidup kita. Nah kalau kita merenungkan ini, maka ya kita akan menjadi tenang pikirannya, menjadi tenteram, nyaman, bahagia. Karena itu menghadirkan Buddha di dalam hidup kita setiap saat kita akan membuat kita berbahagia. Nah, karena ya Buddha adalah seorang yang sempurna, terutama sempurna kesuciannya. Nah, kalau kita mendengar orang suci, coba kita kan rasa kayak gumbrigah, kayak apa ya, tertarik, kayak senang sekali. Nah, sepertinya orang suci ya kita sudah tahu Sang Buddha. Nah, sebagai tambahan penjelasan, jadi berkenaan dengan Buddha, ya nama Buddha itu yang pertama istilah Sama Sambuddha. Sama Sambuddha seorang yang telah mencapai pencerahan sempurna oleh diri sendiri.
dan mengajarkan dhamma. Ya. Yang kedua, Paceka Buddha, mencapai pencerahan sempurna oleh diri sendiri juga, namun tidak mengajarkan dhamma. Sedangkan yang ketiga, Sawaka Buddha, para arahat, para arahanta, orang-orang suci, siswa-siswa yang telah mencapai kesucian setelah mendengarkan dhamma dari Sama Sambuddha. Nah ini, tiga ya istilah Buddha yang masing-masing ya punya kualitas yang berbeda. Tapi tentunya yang kita maksudkan, tadi kita bahas kehadiran Buddha, yang mengajarkan dhamma adalah Sama Sambuddha Gautama. Ya, jadi dengan kita memahami ya orang-orang suci, ya para Buddha, baik itu Sama Sambuddha Gautama sendiri atau Paceka Buddha. Nah, Paceka Buddha ini ya karena nggak mengajarkan dhamma, maka dalam kisah-kisahnya ini ya tidak terduga, orang tidak tahu kalau ternyata itu adalah Paceka Buddha. Sedangkan Sawaka Buddha adalah siswa-siswa Sang Buddha yang kebanyakan mereka setelah mendengarkan dhamma ya langsung dari beliau atau dari ya siswa-siswa beliau kemudian bisa mencapai penembusan padamnya nafsu indriawi dan mencapai nibbana. Kualitas kesuciannya sama, tapi kualitas ya masing-masing yang dimiliki, yang dilakukan itu yang mungkin membedakan. Nah, sekarang kalau Suko Buddhanang Upado saya sudah singgung, suka sadhamma di sana. Artinya pembabaran dhamma merupakan sebab kebahagiaan. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua. Nah, dalam hal pembabaran dhamma, ya, apakah ini juga sudah benar-benar membuat kita bahagia? Kalau ibu, bapak, dan saudara sekalian ketika datang di wihara, ketika mengikuti pembabaran dhamma seperti ini, nah, apakah benar-benar dapat memunculkan kebahagiaan? Karena sesungguhnya pembabaran dhamma itu merupakan sebab kebahagiaan juga. Nah, dhamma yang sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa yang maha suci, yang maha sempurna. Nah, dhamma ini sesungguhnya ya tidak bersela oleh waktu, ya dapat diselami, dimasukkan ke dalam batin oleh siapa saja yang bijaksana. Nah, karena hadirnya Sama Sambuddha, maka hadirnya dhamma, pembabaran dhamma. Nah, inilah yang sebenarnya pembabaran dhamma menjadi sebab kebahagiaan karena kita sampai saat ini masih bisa belajar dan mendengarkan dhamma. Ya. Dengan cara yang berbeda-beda karena sekarang mendengarkan dhamma kan bisa beraneka cara. Nah, kalau kita senang mendengarkan dhamma daripada kita lebih senang mendengarkan musik, lagu-lagu, ya yang senang lagu-lagu sendu, lagu-lagu yang kerinduan, nah itu kan beda nanti kualitasnya. Atau mendengarkan rock, ya, atau mendengarkan
berita-berita atau misalnya tontonan-tontonan itu berbeda. Nah, yang terjadi ya secara umum, kalau hal-hal yang baik itu kurang menarik, Ibu Bapak sekalian. Lebih menarik misalnya tontonan, konser ya, konser. Lalu misalnya tontonan bola, ya, game dan lain-lain itu menarik. Tetapi untuk hal-hal yang baik, mendengarkan dhamma, belajar dhamma itu kurang menarik. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kekurangan atau kelemahan kita. Nah, tentunya sebagai umat Buddha, kalau kita sudah menyenangi hal-hal yang membawa ya kemajuan batin, ya mendengar dan belajar dhamma, ini tentu saja akan membawa sebab-sebab kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita masing-masing. Karena dhamma menuntun kita ke hal-hal yang baik, ke arah yang benar, dan dhamma ya membuat kita bisa memahami hidup dan kehidupan, ya, dan benar-benar kita bisa ya setelah menghayati dhamma, kita merasakan kebahagiaan. Nah, kan namanya penghayatan dhamma. Ini pakai istilahnya penghayatan, tapi biasanya yang lain pendalaman dhamma. Ya kurang lebih samalah. Tapi kalau saya lihat ini penghayatan dhamma. Ya padahal yang sudah pakai pendalaman dhamma. Nah, menghayati ya artinya berusaha untuk memasukkan dhamma ke dalam ya batinnya sendiri, ya menghayati, ya meresapi, merenungkan barangkali ya. Nah, ini akan menimbulkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan di dalam dhamma yaitu kebahagiaan karena kebajikan-kebajikan. Kebahagiaan ya karena kita melepas ya materi dengan berdana, dengan membantu orang lain. Nah, mengurangi kemelekatan itu kan melepas. Kebahagiaan dalam dhamma. Kemudian mengurangi ya kesenangan-kesenangan indriawi. Nah, itu kita dapatkan bisa membuat kita lebih bahagia. Sehingga kita memperoleh ketenangan batin, kedamaian. Nah, syukur-syukur seseorang mencapai ya kemajuan batin, apalagi ya setidaknya merasa puas, merasa bahagia sekali dengan kita belajar mendengar dhamma. Meskipun kita hidup di zaman modern sekarang ini. Karena sesungguhnya kalau seorang bisa memahami dhamma, bisa mengerti dhamma, ya, memiliki pengetahuan dhamma yang benar, membuat pandangan hidup kita juga benar, itu namanya kita melihat dhamma. Nah, Guru Agung Buddha Gautama dalam kisah Wakali itu pernah memberikan satu penjelasan antara Guru Agung Sang Buddha, antara Buddha dengan Dhamma, apa relasinya atau korelasinya lah. Buddha dan Dhamma. Nah, ceritanya waktu itu Wakali itu merasa sedih. Wakali merasa sangat ya kecewa, merasa tidak bahagia sekali karena ditinggal sendiri di wihara, sedang Sang Buddha dan para biku lain meninggalkan wihara. Nah, Wakali itu sampai stres berat, ya ceritanya, ya kalau nggak salah itu sampai membunuh diri karena tidak bisa melihat sesosok Sang Buddha yang ya biasa dikagumi karena sesosok yang agung, kemudian sempurna dengan semua
kebajikan-kebajikan beliau. Lalu Sang Buddha mengatakan ketika ya menyadarkan Wakali, yo mang pasati so damang pasati, so damang pasati so mang pasati. Kalau engkau melihat Buddha Tathagata, aku Wakali, berarti engkau melihat Dhamma. Kalau engkau melihat Dhamma ajaranku, Wakali, berarti melihat Buddha. Jadi Buddha dan Dhamma ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau seseorang itu belajar Dhamma, sekalipun tidak bertemu langsung dengan sesosok figur Sang Buddha yang maha sempurna itu, tetapi kita bisa melihat dan memahami Dhamma yang sempurna dipaparkan oleh Guru Agung Buddha, berarti kita melihat Buddha dalam pemaknaan sebagai nilai-nilai luhur atau sifat-sifat luhur kebajikan beliau yang abadi. Oleh karena itu, kehadiran Buddha merupakan sebab kebahagiaan dan sesungguhnya dapat dikatakan dengan kehadiran Dhamma, dengan pembabaran Dhamma, Sukasa Dhamma Desana juga merupakan sebab kebahagiaan. Memang di syair lain mengatakan bahwa Kicang Sadhamma Sawanang Kico Budanang Upado. Mendengarkan Dhamma bukan sesuatu yang mudah. Karena itu tadi saya juga mengutarakan di zaman Sang Buddha juga tidak sedikit yang mendengarkan Dhamma langsung dari Guru Agung Sang Buddha juga tidak kemudian ujuk-ujuk bisa mencapai tingkat kesucian. Karena mendengarkan Dhamma juga tidak mudah. Kico Sadhamma Desana. Kico Budanang Upado, karena memang ya munculnya Buddha itu juga tidak mudah atau sulit munculnya seorang Buddha di dunia ini. Karena itu ya Buddha sekalipun sudah lama hadir di tengah-tengah umat manusia, dan Buddha sudah mangkat parinibbana, tidak mungkin turun lagi ke dunia. Tetapi sifat-sifat kebajikan beliau yang abadi, yang diwujudkan ya dengan Dhamma, ya ajaran beliau yang masih dikenal, dan pembabaran Dhamma juga masih dilakukan dengan berbagai cara di mana-mana. Ini juga merupakan sebab kebahagiaan sekalipun juga tidak mudah untuk mendengarkan Dhamma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri uraian saya sudah berapa menit bicara Pak Mar? Sedikit lagi ya Pak Mar ya? Ya, Pak. Ya, ada satu kisah zaman Sang Buddha, namanya Mata Kundali. Ini saya ceritanya singkat saja. Zaman Sang Buddha, Mata Kundali ini anak dari Adina Pubaka, seorang Brahmana yang amat kikir. Karena saking kikirnya dikatakan Adina Pubaka, orang yang kikir, Brahmana yang kikir. Mata Kundali sakit, ya karena kikirnya ayahnya itulah, sehingga tidak diobati, akhirnya sakit keras, panasnya tinggi, dan satu saat pada pagi hari Mata Kundali itu sedang hampir sekarat. Tetapi Sang Buddha, Guru Agung kita kan biasa, kalau pagi-pagi melihat siapakah umat manusia atau siapa yang perlu ditolong, yang sudah matang batinnya, dan bisa ya ditolong, maka Sang Buddha pagi-pagi itu dengan menggunakan jubah dan datang menghampiri
mata kundali yang saat itu sedang dalam keadaan ya kesadarannya lemah sekali, ya, tetapi masih bisa melihat. Dan mata kundali itu diletakkan oleh ayahnya di serambi depan rumah, bukannya di dalam rumah. Karena ayahnya itu takut kalau diletakkan di dalam, nanti orang-orang pada masuk ke dalam rumah sehingga bisa tahu harta kekayaannya. Inilah orang kikir seperti itu. Tidak boleh orang lain tahu hartanya. Nah, Sang Buddha datang, kemudian melihat mata kundali yang sedang sekarat, tapi bisa melihat Sang Buddha. Dan Guru Agung Sang Buddha dengan sesosok yang bercahaya auranya, sehingga mata kundali sesaat melihat, oh ini manusia sungguh luar biasa agungnya dan luar biasa auranya. Lalu timbul keyakinan. Setelah timbul keyakinan, mata kundali meninggal. Di manakah dilahirkan mata kundali? Di alam surga Tawatingsa. Nah, nih, karena sesaat saja berkeyakinan kepada Sang Buddha bisa terlahir di alam surga Tawatingsa. Nah, yang ingin saya maksudkan, kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ini memiliki keyakinan kepada Sang Buddha dan selalu mengingat nama Buddha ya dengan sifat-sifat luhur yang sempurna beliau miliki, maka ini akan bisa mengkondisikan kita terbebas dari alam menderita juga. Karena itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, mari kita meningkatkan keyakinan kita dengan menghadirkan Buddha dalam kehidupan kita, baik di rumah, baik di sekolah, baik di masyarakat, tidak selalu hanya di wihara, sehingga kalau Buddha selalu menyertai kita, yang tentunya kita sendiri yang harus menghadirkan Buddha di dalam hidup kita, akan menjadi sebab kebahagiaan bagi hidup kita sendiri. Keyakinan kepada Buddha harus kita tumbuhkan setiap saat. Karena sungguhnya meyakini Buddha, meyakini sesuatu yang amat berharga yang dikatakan permata Buddha. Demikian juga permata Dhamma, demikian juga permata Sangha. Sudah tentu, ya ada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga kita menjadi orang yang tidak hanya kaya raya sebagai pewaris Dhamma, tapi kita menjadi orang yang mulia hidupnya. Terima kasih. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua berbahagia sampai sata Bhavantu Sukhitata.